Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian di video untuk bidang pengajaran sebagai salah satu prasyarat sertifikasi dosen di tahun 2022 yang sedang saya ikuti. Perkenalkan, nama saya Krisna Puji Rahmayanti. Saya mengajar di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan RPS untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Perubahan dalam Sektor Publik. Dalam paparan kali ini saya akan menjelaskan dari 3 aspek, seperti yang pertama bagaimana delivery dari program pembelajaran tersebut, kemudian bagaimana interaksi antara tenaga pengajar, bahan-bahan yang digunakan, serta mahasiswa, dan yang terakhir adalah metode assessment yang sudah disusun dan dilaksanakan selama ini. Apa sebenarnya mata kuliah manajemen perubahan dalam sektor publik ini? Mata kuliah ini membahas bagaimana sebenarnya tata kelola pemerintahan dengan melihat institusi publik yang juga memiliki potensi dan juga peluang serta dorongan untuk melakukan perubahan. Sehingga mata kuliah ini berupaya untuk membahas mulai dari konsep perubahan dan filosofinya seperti apa, teori-teori yang berkembang seperti apa dalam sektor publik untuk mengatasi dan mengelola perubahan yang ada, bagaimana ini dilakukan dan mengapa ini dilakukan, misalnya dengan membahas bagaimana proses-proses yang terjadi di lingkungan eksternal sektor publik yang pada akhirnya mendorong dan juga mengarahkan agar sektor publik pada akhirnya melakukan sebuah perubahan. Dan juga kita akan membahas di mata kuliah ini bagaimana problem-problem yang dihadapi ketika mengelola perubahan di sektor publik, mulai dari resistensi, bagaimana mempersiapkan dari sektor publiknya. Dan mata kuliah ini berupaya untuk menggunakan pendekatan student centered learning dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa secara aktif berinteraksi dengan pemberi materi, dalam hal ini dosen, mencari sumber-sumber baik itu dari studi kasus maupun dari referensi, sehingga bisa mendapatkan pengalaman belajar yang terbaik. Dan dalam mata kuliah ini kami mengadopsi 2 metode pembelajaran. Yang pertama adalah flipped learning dan juga collaborative learning. Flipped learning untuk bisa memberikan kesempatan agar mereka mempersiapkan bagaimana proses belajar tidak hanya di dalam kelas atau ketika bertemu secara virtual apabila kelasnya dilaksanakan secara online, tapi juga memberikan pengalaman belajar di luar kelas, misalkan yang mereka lakukan sendiri maupun secara bersama-sama melalui pendekatan collaborative learning bersama dengan rekan sejawat mereka. Berbicara tentang deskripsi mata kuliah dan juga pada akhirnya kita didorong untuk bisa memahami sebenarnya mata kuliah ini disusun untuk apa. Itu kenapa di sini saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah dan sub capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa itu bisa mampu melihat dinamika perubahan dari sektor publik, mulai dari konseptualnya hingga bagaimana di lapangan, seperti kita mempelajari karakteristik sektor publiknya, dinamika dari lingkungannya, tahapannya seperti apa jika ingin melakukan perubahan, apa saja fungsi-fungsi yang bisa dilakukan, hambatan apa misalnya resistensi dan inovasi yang harus dilakukan, dan bagaimana kalau ingin membuat manajemen perubahan sektor publik itu terus berlanjut gitu, sehingga kapasitas sektor publik itu terus berkembang. Nah, sub CPMK ini diharapkan bisa mendorong pencapaian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan tentu saja capaian pembelajaran mata kuliah ini diharapkan bisa membantu mahasiswa untuk menjadi lulusan ilmu administrasi negara yang memiliki capaian lulusan program studi seperti bisa menganalisa proses kebijakan publik, organisasi, dan juga manajemen publik. Tidak hanya dari proses delivery-nya, untuk interaction pun di dalam setiap pertemuan kita menyusun ada 3 komponen utama, yaitu pertama harus mengedepankan student center learning dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif memberikan input dan juga mereka agar bisa meng-create sendiri pengalaman belajar mereka. Itu kenapa kami menggunakan dan mengadopsi flipped learning dan juga collaborative learning. Flipped learning ini diwujudkan dengan kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari bahan sebelum datang ke kelas secara mandiri, dan juga ada juga yang direkomendasikan oleh tenaga pengajar. Lalu ketika masuk kelas mereka diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil belajarnya tersebut. Nah, sesi umpan balik diberikan oleh dosen dengan memberikan tanggapan atas hasil presentasi dan diskusi, serta ada tambahan selain dari bahan yang dikirimkan dosen kepada mahasiswa sebelum perkuliahan, dosen memberikan feedback dan juga pengkayaan dari materi tersebut. Dan dari proses flipped learning ini dilakukan secara berkelompok, sehingga setiap kelompok mereka secara kolaboratif bisa melakukan proses pembelajaran bersama-sama, yaitu dengan membagi tugas sesuai dengan
peran masing-masing, kemudian mendiskusikannya bersama-sama dengan harapan mereka bisa memiliki pengalaman untuk saling belajar satu sama lain. Nah, adapun untuk evaluasinya sendiri atau kepada aspek ketiga yaitu assessment, di mata kuliah ini kami melihat ada 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah presentasi kelompok dan partisipasi individu, makalah kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Nah, untuk bisa memicu dan sebagai latihan terdapat kuis tetapi dengan bobot penilaian 0%. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan asesmen ini? Asesmen ini dilakukan karena bentuknya adalah tim teaching. Setiap komponen evaluasi ini disusun bersama dengan menyusunnya ada tim penyusun dan juga tim reviewer. Tim reviewer ini nanti akan juga mensubmit dokumen evaluasinya tersebut ke program studi untuk direview kembali. Dan di setiap instrumen evaluasi ini diikuti dengan alat ukur. Alat ukurnya yaitu rubrik penilaian yang disusun sebagai acuan bagi dosen untuk melakukan penilaian dan juga acuan bagi mahasiswa ketika mengerjakan tugas tersebut. Acuan untuk melakukan presentasi, makalah kelompok yang baik, dan bagaimana menyelesaikan ujian tengah semester dan ujian akhir semester dengan baik. Ini adalah contoh rubrik penilaian sebagai tolak ukur untuk penilaian esai atau makalah kelompok yang kita kategorikan mulai dari yang sebelah kiri adalah ada aspek yang kita nilai, kemudian ada kategori penilaian yang menjadi panduan kita untuk melakukan penilaian. Tidak hanya di esai, misalkan presentasi, kita juga melakukan menyusun rubrik ini akan menjadi dasar kami sebagai pengajar untuk melakukan penilaian, baik itu untuk menilai keaktifan dan tanggapan terhadap presentasi, baik itu untuk kelompok penyaji yang melakukan paparan di setiap pertemuan maupun non-presenter yang juga memberikan feedback. Dan ini adalah contoh untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, yaitu terdapat panduan rubrik yang dipakai sebagai tolak ukur yang terdapat bobotnya, terdapat kategori penilaiannya dari kurang, cukup, baik hingga sangat baik dengan komponen-komponen yang sudah didistribusikan terlebih dahulu mulai dari penggunaan bahasa Indonesia, struktur penulisan, argumentasi, pemberian contoh atau ilustrasi, dan pengutipan. Nah, rubrik ini kami gunakan sebagai tolak ukur karena sebagian besar ujian tengah semester dan ujian akhir semester di jurusan kami sifatnya adalah esai atau tertulis. Beberapa video berikut akan memberikan gambaran bagaimana proses delivery, interaksi, dan juga asesmen dilakukan di kelas. Nah, video ini merupakan video yang saya laksanakan pada saat saya memberikan materi untuk mata kuliah manajemen perubahan dalam sektor publik yang dilaksanakan dengan aplikasi Zoom dengan dukungan aplikasi lainnya sehingga bisa terjalin komunikasi yang interaktif dan mendorong mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan prinsip student center learning. Nah, ini adalah video. Yang pertama adalah video tentang bagaimana saya setiap pertemuan menjelaskan pokok pembelajaran untuk menyesuaikan materi dengan capaian pembelajaran. Jadi, mahasiswa akan mengetahui apa yang akan mereka pelajari di setiap pertemuan. Materi hari ini merupakan sub ke-15 dari 16 pertemuan di manajemen perubahan sektor publik. Materi ini saya susun dan juga dikembangkan juga oleh Prof. Ami dan diberikan di 2 kelas, yaitu MTSP kelas A dan B. Nah, dalam membahas tentang manajemen perubahan serta bagaimana agar mendorong manajemen perubahan ini berkelanjutan, kami melihat ada 3 hal yang bisa kita coba kaji sehingga materi yang sudah teman-teman bahas dari pertemuan sebelum UTS maupun setelah UTS bisa bermanfaat. Yang pertama itu adalah memahami tentang apa yang sebenarnya disebut dengan sustaining atau sustainable atau berkelanjutan atau keberlanjutan dari sebuah perubahan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi elemen dari perubahan yang bisa meningkatkan keberlanjutan dari inovasi dan perubahan tersebut sehingga tidak hanya mendorong perubahan, tapi juga bisa memahami bagaimana cara agar perubahan tersebut bisa terus berjalan. Dan yang ketiga adalah memahami tantangan dalam mendorong manajemen perubahan yang berkelanjutan tersebut, terutama di sektor publik. Selamat siang teman-teman semua, kita akan mulai kembali untuk paparan hari ini terkait dengan inovasi dalam perubahan sektor publik. Materi hari ini merupakan materi di pertemuan ke-14 dari 16 pertemuan di mata kuliah manajemen perubahan sektor publik. Terdapat beberapa hal yang akan kita bahas hari ini, mulai dari pemahaman inovasi dalam sektor publik, yang akan mengulas tentang apa sebenarnya inovasi, kemudian
Apakah inovasi selalu identik dengan perubahan dalam sektor publik, serta apa langkah yang bisa dilakukan untuk bisa menumbuhkan inovasi di sektor publik, dan nanti akan diakhiri dengan beberapa contoh dari inovasi, baik itu di sektor publik maupun di lembaga internasional yang diambil dari beberapa jurnal dan juga paparan dari praktisi. Dalam pembelajaran student center learning, saya mempercayai bahwa interaksi dalam proses pembelajaran merupakan hal utama, apalagi bagi mahasiswa. Belajar bukan hanya mendengarkan, tapi bagaimana mereka aktif juga berkontribusi, terutama bagi saya yang mengadopsi dua metode belajar, yaitu flipped learning dan collaborative learning. Maka diharapkan mahasiswa mampu untuk melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Sebelum perkuliahan, mereka melakukan proses belajar, menyusun dan membaca dari materi yang sudah saya sediakan. Pada saat perkuliahan, mereka memaparkan apa yang sudah mereka pelajari secara berkelompok. Dan di beberapa video berikut akan terdapat beberapa bukti interaksi dalam proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya berikan di mata kuliah manajemen perubahan dalam sektor publik. Apa saja itu, mulai dari bagaimana mereka aktif bertanya, memberikan respon ketika ada paparan, kemudian bagaimana ruang diskusi dibuka, bagaimana proses presentasi yang mereka lakukan dan mendapatkan feedback, kemudian bagaimana ide-ide kreatif mereka muncul dan saya memberikan masukan atas ide-ide kreatif perubahan yang mereka usulkan, bagaimana kita membentuk ruang interaksi tidak hanya di aplikasi Zoom apabila secara online, tapi juga menggunakan beberapa aplikasi lainnya seperti Mentimeter dan aplikasi-aplikasi lainnya memudahkan kita berinteraksi dan mengirim pesan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana kita menggunakan LMS ya, emas, untuk bisa memberikan proses belajar yang lebih mudah bagi mahasiswa. Nah, Bapak Ibu sekalian, strategi pembelajaran yang saya lakukan seperti tadi sudah dijelaskan di depan itu adalah dengan melibatkan mahasiswa dengan menerapkan prinsip student center learning. Dan di sini tadi terdapat dua metode belajar yang juga dilakukan, yaitu flipped learning dan juga collaborative learning. Di strategi belajar ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana mereka secara berkelompok bisa memberikan paparan ya dari setiap materi yang sudah saya berikan terlebih dahulu, bagaimana guidance-nya dan juga ruang lingkupnya. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat apa sih yang dimaksud dengan berkelanjutan ya, sustainable. Apa sih yang dimaksud dengan sustainable change atau perubahan yang berkelanjutan atau berkelanjutannya mungkin. Terminologi berkelanjutan itu apa sih maksudnya? Ini sudah masuk beberapa: jangka panjang, tidak ada akhir, tidak sementara, terus menerus. Oke. Bagus sekali. Lagi apa nih, Serina? Bertahan, berkesinambungan, mempertahankan, tahan lama. Nah, yang pertama mungkin terkait dengan pemahaman inovasi. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan inovasi? Ada yang mungkin bisa memberikan definisi, kira-kira apa sih yang disebut di inovasi? Bisa tulis di kolom chat ya. Apa yang terpikir di benak teman-teman ketika ditanya apa definisi dari inovasi? Bentuk inovasi itu seperti apa? Bagusnya menjawab pembaharuan. Tasya, keterbaruan. Heri, gagasan baru. Irna menyatakan pengembangan. Mansur, penemuan. Satria, metode baru. Derby, pembaharuan yang menjadi lebih baik. Zidan, berbeda dari yang lain. Farel, pembaruan juga. Azami, perbaikan. Oke. Ide yang out of the box dari Nadira. Oke. Terima kasih teman-teman. Doni Ramadan juga terakhir nih, hasil kreativitas. Himawan juga memberikan masukan, ada kemajuan, inovasi, itu menggambarkan kemajuan. Oke, yang lainnya, apa sih kira-kira inovasi itu? Saya juga mau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan pemaparan atas apa yang sudah mereka pelajari. Melakukan
melakukan upaya vaksinasi warganya gitu. Bahkan ada juga beberapa, yang waktu itu sempat beredar juga rumor yang kalau misalnya, rumah yang belum ada yang ada warga yang belum divaksin, rumahnya akan ditempelkan stiker, itu juga ternyata tidak berjalan dan RT RW setempat juga, tidak ada konfirmasi atas hal itu, kayak gitu. Terkait, urgensi bagaimana sebenarnya menjembatani, supaya, tujuan vaksinasi door to door ini tidak, eee, terhambat dengan isu trust itu. Tambahan juga ya, kalau di beberapa negara itu terkait dengan vaksinasi, mereka juga risetnya atau data yang dikumpulkan pemerintah itu termasuk dengan ras. Itu juga untuk mengatasi agar persebaran vaksinasi itu sama gitu, meskipun dia dari ras yang berbeda. Mungkin praktek seperti itu belum umum dilakukan di negara kita. Sebagai gambaran bagaimana cara saya memberikan materi di kelas, berikut sedikit cuplikan dari perkuliahan yang saya berikan. Dari apa yang sudah teman-teman share tadi, sebenarnya muncul juga ya, kalau dilihat di kamus itu berlangsung terus-menerus. Tadi ada banyak yang menjawabnya. Terus-menerus nih, Heri Setriawan terus-menerus, Syahra juga bilang terus-menerus. Bertahan, berkesinambungan nih ya, juga ada ini juga menyampaikan demikian. Tahan lama, ada tadi Hansa mungkin ya bilang awet ya. Awet, jadi berlangsung terus-menerus berkesinambungan. Mungkin kita sering mendengar kata sustainable development ya yang sering muncul dan juga kita dengar sebagai terminologi yang menggunakan kata sustainable, berkelanjutan. Sehingga tidak heran tadi banyak juga yang menggunakan atau mendefinisikan, memperhatikan dampak terhadap sekitarnya, termasuk terhadap lingkungan. Nah, kalau dalam konteks manajemen perubahan, sustainable di sini kita ambil dari yang sebelah kanan ya, bagaimana proses perubahan ini sifatnya berlangsung terus-menerus ya, berkesinambungan, awet gitu ya, jangka panjang, orientasinya ke depan gitu ya, beberapa tadi disebutkan demikian. Kenapa ini terjadi? Jadi dalam manajemen perubahan sendiri itu seperti yang teman-teman pelajari dari awal, berbagai tipe perubahan di banyak konteks itu memang ada pergeseran perubahan dari yang sifatnya discontinue ya, hanya pada satu aspek, hanya pada satu episode atau 2 episode saja, tidak berkelanjutan, menjadi perubahan yang sifatnya continuous, berkelanjutan, evolving ya, saling memperbaharui, bisa berkembang gitu ya, incremental, sedikit-sedikit gitu ya perubahannya. Nah, arah perubahan ini, arah perubahan atau pergeseran ya, dari yang perubahan organisasi yang sifatnya discontinue, episodik dan intermittent, menuju perubahan yang lebih continuous atau evolve dan juga incremental tadi. Ini kenapa bisa terjadi? Ini bisa terjadi oleh banyak hal. Mulai dari bagaimana faktor kontekstual dari eksternal ya, misalkan di satu lokasi, dorongan internasional, dorongan kebijakan dan seterusnya. Mohon maaf sebentar. Baik. Kita lanjutkan bahwa definisi berkelanjutan tadi sama seperti yang sudah teman-teman sampaikan, mulai dari terus-menerus, berkesinambungan, dan seterusnya. Dan kalau dilihat dari teorinya, sebenarnya ada yang menganggap bahwa terdapat pergeseran ya dari manajemen perubahan yang sifatnya satu waktu ya, satu term, episodik, menjadi perubahan yang berkelanjutan, terus-menerus, involve, dan incremental. Dan semua ini terjadi salah satunya diakui karena faktor kontekstual eksternal. Jadi ada faktor eksternal yang mendorong perubahan itu tidak hanya episodik saja, tidak hanya pada waktu tertentu saja, tapi perubahan harus dilakukan secara terus-menerus. Perubahan harus dilakukan secara berkesinambungan. Dan kenapa harus ada perubahan yang terus-menerus? Karena faktor eksternal itu sifatnya uncertain,
Faktor eksternal sifatnya tidak bisa diprediksi. Faktor eksternal tidak hanya diam di ruang vakum, tidak ada perubahan, tapi faktor eksternal juga mengalami perubahan. Mulai dari kebijakan misalnya, kebijakan di tingkat nasional, kebijakan tingkat internasional, ekonomi, sosial, politik, teknologi, dan seterusnya, yang sifatnya uncertain. Ada perkembangan. Mereka tidak ada pada ruang yang stabil ya, yang ternyata mereka sendiri dalam arti faktor eksternal tadi terus berubah. Sehingga sebagai sebuah organisasi, kita harus melakukan perubahan karena lingkungan yang dihidupi atau lingkungan jadi tempat tinggal dan tumbuh organisasi ini adalah lingkungan yang terus berubah. Continuously changing environment. Jadi lingkungan terus berubah, maka organisasi juga harus melakukan perubahan. Itu kenapa muncul paradigma continuous change yang sifatnya emergent dan juga sifatnya evolve ya, dia terus berkembang karena adanya faktor eksternal. Faktor eksternal tadi disebutkannya uncertain ya, bisa volatility dan juga turbulensinya tidak bisa diprediksi gitu ya teman-teman. Tidak bisa memahami dan juga memprediksi apa yang akan terjadi pada faktor eksternal itu. Sehingga perubahan itu bukan perubahan yang episodik sekali waktu dan selesai, tapi perubahan itu adalah sebuah proses yang ongoing, terus-menerus terjadi, dan tidak ada titik akhirnya. Nah, atas dasar atau perspektif tersebut, kalau dalam teori perubahan, kita mengenal ada yang namanya planned change dan continuous change. Dan model tradisional dari manajemen perubahan itu menganggap bahwa perubahan itu adalah perubahan yang direncanakan, yang ada pada satu episode ya. Jadi ada unfreezing, ada change, ada refreeze, selesai. Baru kemudian unfreezing, change, dan refreeze. Seperti yang dikemukakan oleh Lewin di tahun 1951 yang menjadi dasar munculnya force theory ya. Force field theory, yaitu bagaimana resistensi itu muncul atau keseimbangan itu muncul dalam perubahan karena ada yang resisten dan ada yang mendorong. Nah, tapi ternyata ada kritik atas teori unfreeze, change, dan refreeze ini yang menyatakan bahwa meskipun mayoritas organisasi, sebagian besar organisasi bisa mengaplikasikan manajemen perubahan yang periodik dari unfreezing, change, dan refreeze selesai ya, tetapi pada konteks continuous change tidak terdapat proses refreezing. Jadi tidak ada proses yang calm down ya untuk mendorong sustainability. Tapi sebenarnya di refreeze ini adalah proses change berikutnya yang mengindikasikan bahwa prosesnya tidak selalu gitu ya, tidak selalu tepat ada step unfreeze, change, dan refreeze, tapi perubahan itu bisa didorong menjadi freeze, rebalance, unfreeze. Ya, artinya dia langsung masuk ke tahap unfreezing lagi, bahwa perlu ada nih, ketika ada satu perubahan, setelah ada rebalance atau change, mereka menyadari perlu ada perubahan baru gitu ya. Jadi tadi misalkan contohnya Mansur mengusulkan ada perubahan penggunaan super apps untuk digitalisasi pelayanan. Ketika ada perubahan dari sisi teknologi, tidak cukup pada perubahan teknologi langsung selesai, tapi harus ada proses unfreeze bahwa kompetensi dari ASN harus mengikuti teknologi yang sekarang digunakan. Kompetensinya harus ditingkatkan, sehingga prosesnya menjadi continuous change. Tidak hanya satu project plan change selesai, tapi perubahan itu terus-menerus berkesinambungan, berorientasi ke depan, gitu yang tadi teman-teman sampaikan. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul yaitu bagaimana caranya mendorong continuous change yang bisa mendorong perubahan itu bisa berkelanjutan dan berlangsung dalam jangka panjang. Ini memang menjadi topik riset yang sangat beragam ya teman-teman semua. Yang kalian lihat di slide ini hanya beberapa dari sekian banyak riset yang mengulas tentang elemen apa yang perlu didorong untuk mendorong keberlanjutan dari perubahan. Misalnya, di riset yang pertama, Patrickson dan Bamber di tahun 95 menyatakan bahwa untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan, syaratnya itu tidak hanya senior manager. Senior manager yang mengidentifikasi visi dan arah barunya apa, tapi juga tergantung pada program perubahan yang diperkuat oleh sistem dan prosedur, yang merefleksikan pendekatan yang sifatnya
baru dan diikuti dengan perubahan budaya. Jadi perubahan yang sifatnya berkelanjutan menurutnya tidak hanya top down ya, tidak hanya didorong oleh atasannya kepada bawahannya, tidak hanya didorong oleh visi dan misi baru, tapi juga ada sistem, ada kebijakan, ada prosedur baru yang memang mau tidak mau diikuti oleh semua anggota organisasinya dan diikuti dengan perubahan budaya. Nah, riset lainnya juga menemukan bahwa ini sejalan dengan riset pertama tentang adanya perubahan budaya. Jadi dia berargumen bahwa untuk mendorong perubahan agar berkelanjutan, maka perlu ada perubahan mindset dari orang. Dan perlu ada perubahan struktural yang seringkali dikaitkan dengan bagaimana sistemnya itu diubah juga. Jadi ketika sistem dan culture diubah, maka perubahan bisa berkelanjutan. Lewis dan Thompson juga menyarankan bahwa biasanya elemen dasarnya itu adalah leader ya, kepemimpinan, komunikasi, dan visi untuk mendorong perubahan organisasi ini agar bisa berjalan. Tapi dia melihat bahwa nggak cukup nih hanya leader, komunikasi, dan visi, tapi dalam sisi komunikasinya pun juga harus two-way communication, harus dua arah. Ini juga teman-teman sudah pelajari dalam materi tentang resistensi terhadap perubahan, bahwa resistensi itu muncul boleh jadi karena edukasi yang kurang. Sehingga ketika resistensi yang muncul adalah karena tidak yakin adanya keberlanjutan, adanya perubahan tersebut, maka solusi yang ditawarkan adalah edukasi. Dan tidak hanya edukasi, semakin tinggi resistensinya, maka kita bisa memberikan treatment dengan melibatkan mereka dalam proses, mulai dari menentukan visi perubahan, atau dalam melakukan proses perubahan sendiri. Jadi ada two-way communication, ada komunikasi dua arah, tidak hanya dari top down tapi juga dari bottom up. Dan tidak hanya seorang pemimpin, tapi juga seorang pemimpin yang memahami bahwa modal sosial organisasi untuk menjaga kesinambungan dari inisiatif perubahan itu juga diperlukan. Jadi tidak hanya memahami bahwa dirinya penting, tapi memahami juga bahwa social capital yang ada di organisasinya itu juga perlu diperkuat, sehingga perubahannya itu bisa sustainable. Poin yang ketiga yaitu bagaimana jejaring ini lebih penting daripada hierarki. Jadi ini cenderung challenging ya untuk sektor publik, karena sektor publik sering kita asosiasikan dengan organisasi yang hierarkis ya, ada level-levelnya. Nah, tapi Lewis and Thompson melihat bahwa manajemen perubahan itu akan sustain kalau ternyata konsep jejaring yang digunakan. Ini juga muncul dari apa yang kita pelajari tentang inovasi, yang kita memahami bahwa inovasi itu tidak akan kuat kalau hanya sifatnya top down, tapi harus ada jejaring inovasi yang menghubungkan antara para public officer, baik itu di sektor publik maupun di sektor swasta, agar mereka memiliki network atau jejaring untuk mengembangkan inovasi yang akan dikembangkan di organisasinya masing-masing. Dan yang terakhir yaitu perlu membangun reward system atau sistem reward yang mendukung perubahan yang diinginkan. Nah, ini adalah beberapa elemen yang menurut beberapa riset berfungsi atau memiliki manfaat untuk mendorong keberlanjutan perubahan. Apakah ini yang juga kalian temukan di studi kasus yang kalian coba pelajari? Atau berdasarkan pengalaman di Indonesia, elemen apa yang memang mendorong keberhasilan dan keberlanjutan perubahan? Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi video bidang pengajaran yang telah saya susun. Terima kasih.